wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Irawan. Kali ini saya tergelitik juga untuk mengomentari RUU rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak. Di antara permasalahan yang dikaji oleh undang-undang HIP itu, undang-undang haluan ideologi Pancasila, itu berkaitan dengan mengundangkan haluan ideologi negara yang diyakini sebagai sebelumnya sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, akan dijadikan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjadi kesangsian masyarakat, banyak masyarakat, para ahli akademisi, adalah adanya kontroversi dengan tidak memasukkan TAP MPR MPRS nomor 25 tentang larangan ajaran komunis, Marxisme dan Leninisme. Hal itu dikhawatirkan akan mengembalikan hantu komunis atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Di antara perubahan yang diusulkan di dalam Undang-Undang haluan ideologi Pancasila itu adalah akan merubah Pancasila yang 5 pasal yang kita yakini dari awal sebagai grand norm di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menjadi Pancasilanya versi 1 Juni yang dikemukakan atau yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu dengan adanya Trisila dan Ekasila. Yang dalam hal ini Trisila itu ada nasionalisme dan sebagainya, seterusnya. Ekasila itu kalau tidak tercapai Trisila, maka harus ada Ekasila saja, itu gotong royong. Untuk merubah hal itu atau mempersempit Pancasila menjadi 3 atau 1 sila dalam Pancasila itu bukan hal yang bukan hal yang sebenarnya tidak menjadi masalah besar. Tapi yang menjadi masalah besarnya adalah menurut saya ketika Pancasila hanya dihayati sebagai atau hanya diklaim sebagai bagian usulan suatu kelompok atau golongan saja. Sementara Pancasila yang kita itu kan tidak lahir begitu saja, ada proses panjang lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPK sampai BPUPKI sampai 18 Agustus diumumkan diumumkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam itu ada ketentuan tentang Pancasila. Yang jadi masalahnya adalah yang menjadi masalah adalah jangan sampai Pancasila itu diklaim sebagai tafsiran suatu pemerintahan negara, sementara pemerintahan di suatu negara itu akan bertukar sebagaimana mestinya, dan tafsiran Pancasila tidak boleh menjadi tafsiran pemerintah yang berkuasa. Karena sebagaimana yang kita ketahui misalnya dari pemerintahan Soekarno, Soeharto, dan presiden selanjutnya sampai Jokowi, itu tidak boleh mengklaim bahwa Pancasila itu adalah apa yang dipahami pemerintah sebagai nilai-nilai dasar, tapi sebagai nilai yang dipahami, dipedomani sebagai seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila milik kita bersama. Pancasila tidak merupakan milik satu golongan saja. Kemudian Pancasila tidak boleh ditafsirkan sesuai dengan situasi dan kondisi negara.
apa adanya. Pancasila harus ditafsirkan secara bersama sesuai dengan yang dicita-citakan oleh the founding father dan the founding mother kita. Kemudian menurut pendapat saya, dengan ditempatkannya Pancasila sebagai undang-undang haluan ideologi Pancasila, berarti mendegradasi keberadaan Pancasila sebagai grand norm, sumber dari segala sumber hukum, menjadi undang-undang yang itu di bawah grand norm atau Pancasila itu sendiri. Jadi yang harus Pancasilais itu yang pertama adalah pemerintah, sesuai dengan yang diatur dalam 5 pasal dalam Pancasila itu. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bagaimana pengaplikasian Pancasila di dalam kerja pemerintah, yang pada saat ini bisa kita lihat kenyataan bahwa lahirnya Undang-Undang Minerba misalnya, yang tidak pro kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kemudian misalnya ada beberapa kasus korupsi yang tidak tuntas, penegakan hukum yang tidak tuntas, kasus Novel Baswedan, belum Harun Masiku yang belum ketemu. Itu bisa kita nilai bahwa pengaplikasian Pancasila bagi aparat penegak hukum itu lebih penting. Aparat negara itu lebih penting, aparat pemerintah itu lebih penting, agar mengaplikasikan seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bernegara dan berbangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.